balik lagi sama balik lagi. Mungkin teman buat sisa-sisa di rumah Emang di rumah, kayaknya di rumah kan. Selamat datang di channel YouTube perdana kita, Duo Gemes banget. Buat sisa-sisa yang belum kenal siapa kita emang gak terkenal ya, Bu. Iya. Oke, kenalin, gue Taya. Gue Putri. Kita akan bahas mulai dari relationship, terus juga nanti ada update berita, gosip, dan informasi yang hangat-hangat. Yes, tips-tips mungkin ya kan. Atau bisa jadi kita bisa nge-review makanan, hotel, ataupun lifestyle, beauty, dan healthy. Bener banget. Untuk hari ini pembahasan kita adalah tentang relationship. Relationship seperti apa yang akan kita bahas? Kali ini kayaknya lebih menarik kita bahas mengenai relationship. Relationship ya. Toxic relationship. Oke, toxic relationship tuh. Ya. Gimana, Put? Lo ada pengalaman gak sih? Atau mungkin lo ada informasi atau gambaran mengenai apa sih toxic relationship? Oke. Jujur kalau dari gue, sebenarnya kalau untuk toxic relationship sendiri gue tidak pernah mengalami itu ya guys. Masa sis? Iya beneran. berarti ya sisa-sisa ini hidupnya sis Putri ini mulus, apalagi kehidupan asmaranya. Ya Allah, amin. Kita doakan selalu. Amin. Punya beberapa pengalaman, tapi kalau untuk toxic relationship berarti belum pernah mengalami. Mungkin Sis Taya pernah? Boleh di-sharing? Kalau dari aku sih, jujur aku pernah mengalami itu. Oh. Jadi gini, ini gue cerita nggak nih? Cerita dong, biar sista gemes di rumah tuh tahu ya kan, dan bisa menjadikan satu pelajaran. Oke. Bisa jadi tips-tips kedepannya harus melakukan apa ketika si sista gemes ini dalam keadaan seperti Sista ya gitu. Oke, gue mulai dari zaman pacaran gue ya. Jadi tuh sebenarnya ini tarik mundur lagi. Gue pernah pacaran. Ya. Itu 5 tahun sis. Wow, 5 tahun. Oke. 5 Oke. tahun gue pacaran. Oke, dan udah lama banget sih. Itu pacaran lagi zaman gue remaja, yang tuh gue belum seperti sekarang. Oke. Belum tahu banyak tentang laki-laki. Masih ya. polos, ya ini masih gemes. Mbak. Lanjut. Ini apa ya? Jadi ini gue nggak menunjuk siapa orangnya atau pihak manapun. Gue nggak bermaksud untuk merugikan ataupun gimana ya. Pokoknya intinya gue nggak ada maksud ke situ lah ya. Jangan sebut nama lah ya. Pokoknya Betul. dia gitu ya. Ya pokoknya dia lah. Dia, Jadi selama 5 tahun gue pacar itu gue ngerasa toksik. Kenapa? Karena gue dia itu
merugikan gue. Oke. Iya, secara materi, Oke. secara mental juga. Wah. Kok mental ya? Secara psikis juga. Oke. Kenapa bisa Jadi gini, secara sis, mental, psikis? Ini gue bicara materi dulu ya. Oke. Mungkin kalau sista-sista gemes pernah ngalamin laki-laki yang matre. Iya, itu gue ngalamin. Oke. Gue ngalamin itu selama 5 tahun lamanya. Gue nggak bilang dia matre sih, enggak, tapi menjurusnya ke situ gitu ya. Jadi secara tidak langsung dia sebenarnya bikin lo mencari keuntungan dari lo gitu ya. Secara nggak langsung mungkin dia bergantung hidup sama gue. Oke, bergantung hidup. Padahal itu gue posisinya waktu itu masih SMA kalau nggak salah. Oh my god. Masih SMA, iya kan. Ya sisa tahu lah SMA tuh uangnya seberapa sih, ya kan belum kerja masih minta sama orang tua. Iya, kan. benar. Dan itu gue nggak menyadari kalau dia adalah toksik buat gue karena gue masih terlalu polos. Oke. Itu apa yang dia lakukan? Maksudnya sampai kok bisa sih dia merugikan lu secara mental sih? Kalau secara mental gue secara materi, sorry. Kalau secara materi dia apa yang dia buat gitu sampai dia merugikan? Ya itu sih dia nggak secara gamblang dia bilang dia minta duit gitu ya sama gue sis, enggak. Tapi dia selalu menjurus ke situ, kayak misalnya aku nggak bisa bayaran sekolah. Oh, I see. Karena waktu itu posisinya orang tuanya lagi memang keadaan ekonominya sulit gitu ya, intinya sulit lah pokoknya. Kurang stabil ya. Jadi pada saat itu gue ngerasa kok gue dibodohi gitu. Gue dibodohi, gue bisa menjual barang-barang yang gue punya yang padahal waktu itu dibeliin sama orang tua gue, dan itu masih ya kayak barang-barang kayak handphone ya gitu sih. Padahal waktu itu dia suka selingkuh sis. Oh my god, itu toxic banget. Jadi gue bodoh, jadi dia suka selingkuh ya. Apakah wajar? Nggak wajar karena memang saya bodoh pada saat itu ya kan. Nah abis itu udah tuh karena gue ngerasa gue dirugiin banget ya. Dirugiinnya tuh ya karena itu tadi waktu gue tuh kayak dia tuh suka minjem duit sama gue. Oh my god. Gitu lah. Terus udah gitu dia nggak modal guys, dia tuh laki-laki tapi nggak modal. Apa sih sis, dia cuman kayak anak-anak motor gitu. Zaman dulu kan masih anak-anak motornya tahun 2010 2009 tuh masih anak-anak motor lah. Oke. Gitu. Jadi dia hanya mengandalkan bahwa dia adalah anak motor yang bisa dapetin duit cuma dari bener-bener motor gitu, dan itu nggak nyukupin kehidupannya dia gitu. Terus akhirnya dia bergantung sama gue yang gue juga masih SMA waktu itu. Teman-teman sista-sista di rumah banyak banget juga yang aku korbanin waktu aku. Terus juga aku suka ngelawan orang tua aku waktu itu sih. Oh my god, cuma untuk gara-gara ngebela dia gitu kan. Iya, jadi memang orang tua aku tuh udah bisa ngeliat nih kayaknya anak ini nggak punya masa depan yang baik gitu. Karena feeling orang tua tuh biasanya kuat sih. Betul banget. Jadi sista-sista kalau sista punya pacar, terus pacarnya dibawa ke rumah, terus ternyata orang tua sista nggak setuju, percaya deh itu benar. Berarti feeling seorang orang tua itu ada benarnya karena mereka ikut andil dalam kehidupan kalian. Jadi lebih baik kalian 90% lah emang kadang tuh benar gitu ya. Kecuali memang orang itu baik ya, orang itu nggak kayak mantan aku yang suka ngeretin kali ya kalau kayak gitu ya sis ya. Iya ya ampun, gue inget banget gue tuh sampai suka bekelin dia bekal makanan yang harusnya gue bawa ke sekolah tuh gue kasih ke dia sis. Gila sih lo, luar biasa. Tapi apa yang membuat lo jatuh cinta sama dia dan mau akhirnya berkorban dan melakukan itu gitu? Apa ya, gue nggak tahu, gue tuh kayak kesirap aja gitu. Gue nggak tahu apa mungkin they do magic to me, I don't know. Tapi gue ngerasa kayak gue tuh cinta banget. Jadi gue kalau ngeliat tuh dia tuh kayaknya gue kasihan gitu. Apakah dia ganteng? Enggak, gue bilang enggak. Ganteng enggak, tajir enggak, terus pinter juga enggak. Jadi gue kayak karena dia wah anak motor nih, pada saat itu kan kayak anak motor nih. Enggak sih sis, enggak ada kayak gitu-gitu. Tapi mungkin lebih kepada mungkin dulu tuh dia pacar pertama gue. Oke, pacar pertama. Gue minta maaf, gue cuman sharing aja buat teman-teman atau sista-sista yang
menyaksikan video ini untuk sadar bahwa kalian itu nggak harus bertahan dengan cowok yang toksik gitu. Betul. Kalau tadi kan secara materi dan psikis. Kalau secara psikis, apakah dia melakukan satu tindakan kekerasan ke lu? Kalau kekerasan sih enggak sis, tapi lebih ke ini ya, mental ya. Dia bener-bener ya, namanya anak umur segitu ya, masih mencari jati diri. Oke, masih belasan tahun. Iya, masih belajar gitu kan. Nah, dia tuh udah ngasih apa ya, pengalaman yang buruk gitu. Yang sampai saat ini gue selalu ingat. Dia selingkuh sih sis. Jadi kayak dia udah numpang hidup istilahnya sama gue. Tapi dia selingkuh juga sih. Dan itu parah sih. Dan lu menyaksikan sendiri atau tahu dari orang? Gue menyaksikan sendiri. Pernah tahu dari orang juga. Jadi dia selingkuh nggak cuma sekali 2 kali sih. Yang pada akhirnya bikin lu oke, selesai, it's done gitu. Jadi selingkuh ini parah banget. Dan ya gue pikir udahlah, kayaknya gue juga ngerasa dia tuh nggak bermasa depan ya kan. Biasa ya, mungkin ya laki-laki ya itu kan cuma bisanya janji. Mulutnya manis ya kan. Dia bilang gue pasti berubah, gue nggak akan kayak gitu lagi, gue nggak akan ngulangin lagi. Tapi terus-terusan, dan itu membuat kita muak kan pasti. Betul. Dan ya situ akhirnya gue meledak dan gue bilang kita selesai. Dan apalagi gue udah dipengaruhi oleh lingkungan yang baru yang nggak cuma dia doang. Jadi toksiknya adalah nih, salah satu toksiknya, hidup dan dunia gue cuma sama dia doang. Ya ampun. Dan gue nggak boleh bergaul sama siapapun selain sama dia. Itu sih parah. Jadi gue bener-bener nggak boleh main sama ini, nggak boleh main sama itu. Jadi itu dia selalu punya pemikiran yang negatif kalau gue tuh bakalan macam-macam, karena dia takut mungkin ya dia kehilangan gue kalau gue bisa main sama ini sama itu gitu. Jadi dia kayak magerin gue gitu. Batasin ya. Jadi kayak ngeri sih sebenarnya, karena itu tadi dia nggak mengizinkan kita untuk bergaul dengan dunia luar, supaya kita fokus sama dia aja. Dan kita tetap menguntungkan dia. Betul. Pada akhirnya kan lu tidak bisa menerima masukan atau itu dari orang lain. Betul. Gitu kan. Bukan dari orang lain, dari orang tua gue juga gue nggak bisa sama sekali. Lu bayangin dong, gue bisa bertahan 5 tahun loh sama dia. 5 tahun tuh bukan waktu yang singkat. Gila. Itu bukan lumayan lama ya, kayak nyicil motor. Iya, kalau itu udah lunas kali ya sis. Betul. Aduh, pernah gue baca juga nih di salah satu online Instagram lah ya, di salah satu akun itu. Jadi mereka tuh jadi dia tuh punya pacar. Si pacarnya ini tuh suka mintain uang, terusnya bahkan suka mukul, main tangan gitu loh. God. Sampai di depan temen-temen atau di depan orang tuh dia berani buat kayak maki-maki, kasar kayak gitu loh sis. Dan itu terjadi berkali-kali. Kalau gue baca di salah satu akun itu, ternyata itu tuh berkali-kali, dan si cewek ini tetap maafin, terus berharap si cowoknya tuh berubah, tapi ternyata nggak berubah-ubah. Kalau menurut lu tuh gimana sih, menurut lu tentang itu ya, gitu? Sista-sista di rumah yang lagi nonton video ini, yes, kalian sebelum menikah atau sebelum melanjutkan jenjang yang lebih serius, jangan pernah beranggapan bahwa laki-laki atau orang yang lagi sama kalian tuh jadi pasangan kalian tuh akan berubah di kemudian hari setelah menikah. Karena nggak akan bisa sista. Itu tuh itu adalah sifat, karakter, dan watak ya, udah menjadi tabiatnya si orang itu. Jadi yang namanya dia suka selingkuh gitu ya, itu ya udah nanti bakalan bisa ngulang lagi ya, meskipun kita nggak boleh seuzon dulu ya. Yes. Tapi itu yang namanya sudah pernah mereka lakukan, itu pasti akan diulang lagi. Kedua, kalau kalian pernah mengalami kekerasan, apalagi masih pacaran ya sis, itu ngeri banget. Maksudnya orang tua kita aja kayak nggak pernah mukul kok bisa-bisanya. Lu siapa? Lu baru hadir di kehidupan kita, berani-berani menyentuh kita ya kan. Itu kalau yang udah sampai mukul gitu ya, mukul dan kekerasan gitu ya, itu fatal banget sih. Itu udah pasti harus ditinggalin sih sis, karena itu nantinya akan berlanjut ketika kalian sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, dan itu nggak akan baik sis buat mental anak-anak kalian ke depannya
Terus juga ini ya, apa namanya, kayak biasanya tuh apa sih yang menyebabkan mereka tuh akhirnya susah lepas? Gue tuh suka heran gitu loh sis, kok bisa dia tuh bertahan sampai bertahun-tahun? banyak sis, banyak faktornya, banyak. Pertama mungkin mereka ngerasa itu tadi, karena dunianya cuma sama dia. Oke. Jadinya dia nggak kenal sama laki-laki atau perempuan yang di luar sana yang sebenarnya lebih baik daripada pasangannya gitu kan. Jadinya mereka kayak enggan gitu, aduh mau nggak ya orang itu sama gue, atau bisa nggak ya gue hidup tanpa orang itu gitu. Jadi sebenarnya hanya pikiran-pikiran negatif kita aja gitu, makanya kita susah ninggalin. Rasa takut di dalam diri rasa kita takut, gitu ya, khawatir, cemas kalau nantinya tuh kita nggak akan bisa menemukan sosok yang seperti itu lagi bahkan lebih gitu ya. Iya, walaupun dia punya sisi positif ya, dia jago masak sih. Itu positifnya, jago masak. Cuma itu aja. Iya. Iya sih. Gak ada lagi soalnya, beneran. Gue nggak bohong. Terus udah gitu, gue bodohnya gue mikir nggak deh, kayaknya gue bisa, kehidupan gue sama dia tuh gue bisa berubah, gue bisa membangun sebuah rumah tangga gitu. Itu pikiran bodoh nggak sih zaman SMA loh, sista-sista. Benar. Tapi setelah gue kuliah, terus gue kerja, gue ngerasa kok ya ampun, ternyata gue terlalu dini untuk memikirkan hal itu. Yes, jadi buat sista-sista gemas, sebenarnya kalau menikah itu kalian harus benar-benar tahu. Iya, betul. Jangan karena maksudnya dikejar, gini, menikah itu tidak menyelesaikan masalah gitu loh, malah menambah masalah, menambah masalah baru yang masalah tanggung jawab. Nah, ya kan? Itu dia gitu. Jadi jangan biasanya karena orang-orang suka mikirnya gini, oke, gue menikah masalah selesai, gue capek menikah selesai, padahal nggak kayak gitu. Padahal gitu benar. Sebenarnya kalian juga harus mikir ya, yang namanya pernikahan itu bukan tentang kamu dan dia aja, karena harus ada keluarga juga yang istilahnya apa ya, mengikat suatu hubungan keluarga juga antara keluarga kamu dan keluarga dia. Betul. Dan itu harus match banget. Walaupun kalian udah pacaran selama apapun, tapi keluarga kalian tetap nggak setuju karena mungkin salah satu dari keluarga kalian itu menganggap pasangan kalian itu nggak baik, ya lebih baik ditinggalin ya. Nah gitu sisa-sisa gemes di rumah. Jadi kalau kalian yang lagi berada saat ini dalam posisi toxic relationship lebih baik kalian udahin, kalian tinggalin, jangan kalian jalanin lagi, jangan diterusin lagi sis, karena nanti berat. Mencoba percaya itu maksudnya kayak kalau misalnya ada kesempatan pertama, kedua, ketiga, itu nggak menutup kemungkinan ada kesempatan keempat, 5 dan seterusnya. Betul banget, dan itu yang gue alamin sis. Nah, gue ngerasa oke, gue maafin dia, mungkin ini yang terakhir, enggak, selanjutnya lagi dia ngelakuin salah, enggak, ini mungkin nanti dia akan lebih baik lagi, tapi ternyata sampai keberapa pun juga gak akan berubah. Betul sekali. Ya mungkin kalau kalian lagi sedang mengalami hal yang sedang kami bicarakan saat ini, lebih baik kalian berpikir jernih ya. Kalian harus buka mata, pikiran dan hati kalian bahwa kalian itu deserve better. Iya, betul sekali. Kalian berhaknya mendapatkan yang lebih baik. Jadi jangan buang-buang waktu sista-sista dengan laki-laki atau orang yang salah. Iya, betul sekali. Jangan pernah membiarkan waktu kalian kebuang dengan orang yang bisa merusak mental kalian. Aduh, iya benar banget. Jadi ya itu sih ya tips dari kita, maksudnya kayak jangan sih, tapi kita lebih ke sharing sih buat sista-sista tuh biar aware lah ya. Jadi menginspirasi kalau ada loh sebenarnya toxic relationship yang mungkin kalian nggak sadarin bahwa itu tuh sering terjadi di keseharian kalian sama pasangan, tapi mungkin kalian belum memahami aja kalau itu tuh adalah toxic gitu. Betul. Karena toxic juga nggak melulu harus yang matre, selingkuh, ataupun sebenarnya mungkin dari dia berkata kasar, sering berkata kasar, atau mungkin dia suka mungkin di depan kamu dia manis gitu ya, manis baik, tapi ternyata kalian pernah dengar
bahwa dia tuh kayak ngejelekin kamu, itu banyak yang kayak gitu Sista. Nah, itu termasuk toxic juga itu. Berarti laki-laki atau pasangan kalian itu nggak bersyukur punya kalian, dan itu kalian harus jauh-jauh. Kalian harus punya pasangan yang satu sama lain melengkapi. Jangan sampai timpang ya Sista, karena kehidupan tua nanti tuh akan lebih panjang. Ya, jadi udahin sekarang juga, ya kan, tinggalin, buka lembaran baru, dunia baru. Betul. Temuin orang yang lebih baik lagi. Lebih baik lagi, betul sekali. Jadi gimana nih, Sista pernah ngalamin nggak hal yang sama kayak yang tadi aku alamin, yang aku ceritain? Kalau pernah, coba komen dong biar kita bisa baca seburuk apa sih pengalaman kalian. Kalau itu sih, kalau buat aku pengalaman yang aku punya tadi tuh udah yang paling buruk ya. Aku udah wasting my time with the wrong people. Iya, betul sekali, benar-benar. Kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang kita, follow akun kita. Iya, nanti ada di description box Instagram kita. Anyway, Sista, aku mau cerita sedikit. Ini aku ngomong tentang relationship sama Putri ya. Bukan berarti kita belum pernah ngalamin ya Sista. Karena aku sendiri sudah berkeluarga dan aku sudah sedikit memahami tentang relationship yang benar tuh kayak apa. Jadi apa yang aku bagikan sama Sista semuanya itu adalah real, dan itu bukan suatu rekayasa. Betul. Dan kalian nggak perlu khawatir ini tuh hoax atau gimana, nggak, karena ini adalah suatu pengalaman sendiri gitu, pengalaman pribadi Sista ya, yang benar-benar terjadi pada kehidupannya. Iya. Oke, sekian video kita kali ya. Segitu dulu aja pembahasan hari ini. Yes. Akan ada topik yang menarik lainnya di video selanjutnya Sista. Tungguin channel kita selanjutnya. Tungguin video kita selanjutnya. Bye. Bye-bye.